sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar, karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya, makasih ya teman-teman udah menunggu ya dari tadi. Jadi sidang mediasinya berlangsung agak lama karena tadi para hakimnya ada rapat dulu, rapat internal. Jadi kita juga tadi di dalam menunggu dan ya hasil daripada sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan, gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu hal yang tadi mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ya, jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan firman dan peraturan-peraturannya, kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya, ini bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk, khususnya kepada prinsipal klien kami, untuk berbicara dengan juga ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada pesan untuk rujuk atau tidak gitu. Tapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk gitu ya, sangat kecil kemungkinannya untuk rujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dari sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 lagi. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinannya begitu kecil sih, Mas Ari? Sebentar. ya, ya sampai di sini aja ya kan, kalau ada pertanyaan. Mas Ari. Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini ya, di dalam beberapa pemberitaan juga akan adanya informasi awal banget itu yang sejak awal bahwa klien kami kurang pelit ya, tidak menafkahi ya, anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami yang tergugat ya. Saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Saya tambahkan sedikit terkait klarifikasi dari pihak Ibu Inge pada persidangan yang lalu mengatakan saya itu secara eksplisit disebut bahwa Mas Ari Wibowo tidak pelit. Jadi saya rasa perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film, karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus untuk kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun gitu. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya itu sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah, cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan. Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar
besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian ya udah gymnya pun kita ada gym pribadi, ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge istri saya bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak-anak saya juga dua laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena apa ya, karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan? Karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus. Tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu, dan itu sudah berjalan. Rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar, karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum, betul nggak? Iya kan? Jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, makanya diundur seminggu, kemudian akhirnya baru pihak iya kan baru dinyatakan lengkap, baru minggu lalu itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini, dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai, dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Sorry, mohon maaf sebelumnya terkait kemarin Mbak Inge sendiri bilang dia tidak bisa memenuhi atau Mas Ari tidak bisa pakaian silahkan silahkan kalau misalnya seandainya bisa melihat lemari pakaiannya Inge, itu pakaiannya banyak sekali. Kalau itu dibilang tidak ya serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya. Ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Lihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia. Kita ke luar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi, dan yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan, tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kendaki, tidak saya inginkan, karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan.
karena yang namanya jejak digital itu akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak pada anak-anak. Kita mah udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima ya kan, dengan lapang dada, tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna ya kan. Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau begitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali fitnah, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar siapa salah, seperti itu. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinan rujuk kecil sih Mas Ari? Ya gini, begini ya, banyak saya ngeliat nih saya nggak terlalu mikirin lah gitu ya, komentar ya kan, ada yang bilang wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya, dan saya tetap harus tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan difitnah kayak gini loh. Kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang, wah gimana sih udah cerai kok masih seranjang? Ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim. Jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain ya itu urusan masing-masing gitu ya, karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi gitu. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinan rujuk itu kecil sih Mas Ari? Tadi kan sempat dibilang kemungkinan rujuk sangat kecil. Wah, kalau dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kebohongan itu membuka mata saya juga bahwa ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus dipublish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya ini sih. Karena dari kemarin seperti itu kan adanya gitu. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga. Dengan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Ari, benar nggak sih Mbak Igi sendiri aktivitas tetap melayani Mas Ari ketika sarapan, kopi? Sudah lama istri saya nggak bikinin sarapan buat saya. Itu biasanya saya masak sendiri atau bantu saya masak. Ya itu satu kebohongan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, udah saya nggak mau bahas itu, biarin aja kan saya udah bilang terserah istri saya mau ngomong apa.